Oke, my friendku yang gaul and funky. Episode kali ini kita bakal ngebahas tentang karya dari teman-teman host Hayate yang berjudul Panmau. Saya Dio Andika Pratama, selamat datang di konten Dio Brolin. Di episode kali ini kita bakal ngebahas dan seperti biasa mengajak teman-teman untuk mereact salah satu karya dari host Hayate yang berjudul Panmau ini. Konsep ini bertujuan melihat beberapa sudut pandang yang baru tentang suatu karya. Jadi kalian berhak memberi tanggapan akan karya ini. Sedikit informasi buat teman-teman bahwa host Hayate ini adalah salah satu video klip yang masuk nominasi di Extreme Most Paid pada tahun 2019. Oke, langsung saja kita bakal ngebahas tentang karya dari host Hayate yang berjudul Panmau. Let's get it! Halo, saya Gentur Bondan. Saya selebgram, influencer, saya KOL, dan kali ini kita akan mengisi YouTube dari movie maker yang biasa-biasa aja. Handphonenya mati, pakai di password pula. Handphone mati. Video klip ini dibuka dengan teks dulu. Video ini berisi konten-konten sensitif yang mungkin dianggap mengganggu, menyinggung, serta dapat menstimulasi pikiran alam bawah sadar oleh beberapa pihak. Mohon direspon dengan bijaksana dan di dalam keadaan sadar. Nah, di frame pertama ini kita bisa lihat ya bahwa video klip ini menghipnotis karena menstimulasi pikiran alam bawah sadar. Dan tolong untuk editor video klip ini itu ada kata-kata yang typo. Di dalam itu harusnya di-nya dipisah. Di spasi dalam, bukan di dalam disambung. Ya, itu dulu ya, itu scene pertama. Ada yang nelpon. Bangka 14 Juli 2019. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Peringatan, video ini berisi konten-konten sensitif yang mungkin dianggap mengganggu, menyinggung, serta dapat menstimulasi pikiran alam bawah sadar oleh beberapa pihak. Mohon direspon dengan bijaksana dan di dalam keadaan yang sadar. Oke, saat ini saya kayaknya belum sadar, saya akan meminum minuman dari Warkop apa? Di sini ada gambar Jane Arjen, nggak tahu kenapa maksud dari saudaranya menghadirkan Jane. Apakah disupport sama Jane dan Regency kipas? Apakah di sana panas? Kita next. Saya tertarik akan tulisan di sini, senam sehat ceria. Scene pembuka ini ada lalat-lalat ya. Jadi ada lalat-lalat, sampah, gunungan sampah. Oke, my friend, jadi host Hayate ini adalah salah satu band yang sudah keliling gigs di Pangkal Pinang dan Bangka Belitung juga. Panmau, host Hayate, Trilogi. Oh, ini karyanya teman-teman dari Trilogi. Trilogi ini salah satu rumah produksi
di Kota Sungai Liat ya. Ternyata anak-anak Kota Sungai Liat itu sungguh kreatif-kreatif ya. Jadi Hosayati ini menghadirkan lirik juga di sini yang tertulis terbunuh dan dibunuh. Mantra menderu saling menuduh. Di sini mengambil lokasi di tempat pembuangan sampah akhir. Lalu ada seorang, saya nggak tahu nih, dia ini pemulung atau hanya orang-orang tua biasa yang tinggal di sana, membawa tikar. Musiknya oke, asik. Frame-nya ini tiba-tiba langsung berubah merah. Apakah ini mau menyampaikan sesuatu tentang kematian, darah? Ini scene-scene awal pembukanya selalu khasnya Hosayati ya. Hosayati itu kalau beberapa teman-teman pernah nonton manggung, mereka akan seliar itu, mereka akan beratraksi di panggung sebebas itu, dan ini ditangkap oleh layar di klip ini cukup baik, walaupun hanya beberapa second, menunjukkan betapa mereka memiliki keliaran yang luar biasa ya. Ini keren juga konsep dari teman-teman yang garap video klip Hosayati, karena mereka berani menunjukkan sisi lain dari kota Pangkal Pinang mungkin ya. Walaupun hanya sepintas ditampilkan, tapi kayaknya si tokoh utama dalam klip ini yang berbaju biru, berkacamata, yang ada mungkin hidup di antara gunungan sampah ini, seperti kehilangan seorang anaknya yang dicerminkan dari frame foto yang ada di bagian properti film ini. Dan sepertinya ini menceritakan sebuah kehilangan besar yang mungkin tidak banyak yang tahu, tapi memiliki kesedihan yang mendalam ya. Berarti kalau saya melihat ini ada seorang bapak-bapak membawa foto anaknya kecil, terus ada nisan, mungkin anaknya yang sudah meninggal. Panmau. Oke, jadi Panmau ini ternyata panti maut, friend. Singkatan, friend. Panti maut. Kalau panpits, anti pijat. Ya, lanjut yuk. Nah, jadi menariknya itu teman-teman Hosayati memberi narasi, memberi statement lah ya di video klipnya bahwa Panmau ini adalah sebuah panti asuhan maut berstatus ilegal yang mengurung manusia untuk dijadikan materi sebagai belas kasihan. Diorganisir untuk mengemis hingga jual beli anak manusia. Sebuah edukasi yang menarik di dalam sebuah video klip. Oh ya, ini ada yang menarik juga. Jadi di sela scene ini, di 1 menit 43 detik, baru kita mengetahui apa sih arti dari Panmau.
Panmau itu ternyata merupakan akronim ataupun singkatan dari Panti Maut. Panti Maut. Panti apa yang maut? Nggak tahu juga sih. Oh, dijelasin langsung. Sebuah panti asuhan maut berstatus ilegal yang mengurung manusia untuk dijadikan materi sebagai belas kasihan, diorganisir untuk mengemis hingga jual beli anak manusia. Sepertinya Hosayate sebagai sebuah band ingin memiliki kontribusi di dunia sosialnya dengan memberikan info-info yang mungkin banyak orang tidak tahu terkait lingkungan sekitar yang ternyata ada sebuah panti asuhan yang berstatusnya ilegal dan mereka mengurung manusia-manusia di dalamnya atau anak-anak di dalamnya, itu digunakan untuk mungkin seperti mengemis, jual beli anak, yang mungkin ini ternyata luput dari perhatian banyak masyarakat, sehingga mungkin ini yang ingin diangkat oleh Hosayate di dalam klip ini. Kisah ini dibungkam sampai tersiar berita tewasnya seorang balita secara tak wajar. Entah itu fakta, entah itu fitnah. Entah. Konsep video klip ini menariknya, mereka selalu menghadirkan teks sebagai terjemahan dari arti lagu ini ya. Karena beberapa kali dibuka dengan, seperti di awal tadi, dibuka dengan peringatan atau warning, isi video klip ini mungkin akan mengganggu. Lalu di 2 scene berikutnya ini ada juga teks-teks yang menyatakan kisah cerita dari di balik lagu ini. Salah satunya ini, kisah ini dibungkam sampai tersiar berita tewasnya seorang balita secara tak wajar, entah itu fakta, entah itu fitnah. Di sini sepertinya sedikit berdiri di tengah-tengah Hosayate dan si pembuat klip ini. Mereka tidak mengambil sisi untuk menghakimi bahwa itu benar, tapi mereka memberi sikap abu-abu dari statement tulisan ini yang mengatakan bahwa entah itu fakta, entah itu fitnah. Si teman-teman Hosayate memberikan dulu umpan ya, kira-kira ini fakta atau fitnah. Tapi setelah videonya berlanjut, bahwa di sini udah masuk berita, friend. Bahwa di sini beritanya tuh kayak 12 anak asuhan panti maut di Pekanbaru ditemukan. Beritanya tuh keluar tahun 2 Februari 2017. Ingin keluar dari panti maut, nenek korban harus siapkan 8 juta ke tersangka. Yang cukup menarik, mereka tidak menggunakan alat musik benaran. Mereka menggunakan ada gitar mainan, mainan anak-anak. Mereka menggunakan drum-drum yang terbuat dari kaleng-kaleng. Mungkin ini ingin memberikan penggambaran baru bahwa seperti yang kita tahu dari statement-statement sebelumnya, bahwa di klip ini menceritakan tentang anak-anak yang dieksploitasi, sehingga mereka ingin menampilkan alat-alat musik yang biasanya dimainin oleh anak-anak untuk mencerminkan atau mendukung cerita keseluruhan lagu dan klip ini. Menarik sekali walaupun terasa gambarnya masih terlalu liar, tapi mungkin ini ingin menyesuaikan dengan gayanya Hosayate yang Gila, ini sampah semua, friend. ini yang lirik yang menurut
menurut saya paling kuat sih ya. Mantra menderu saling menuduh, menurut saya nih ini berbeda dengan caption atau tulisan di scene sebelumnya yang mungkin saya bilang tadi berada di titik abu-abu. Di mantra menderu dan saling menuduh ini sepertinya Hosayati sebenarnya berani tegas di lirik-liriknya untuk mengatakan ini kayak ada lempar batu sembunyi tangan dan Banyak pesan yang pengen disampaikan oleh teman-teman Hosayati dan teman-teman kerabat kerja yang bertugas itu. Seperti kenapa ada bapak-bapak yang membawa nisan yang bertulis Zikli. Mungkin kita harus search apakah namanya itu Zikli. Kalau kalian sadar itu di depannya itu apakah ada maksud dan tujuan. Waktu si gitaris dari Hosayati membuka ke koper yang berisikan gitar, di situ tulisannya ada BN 5A. Warna merah lagi, berarti milik pemerintah. maknanya cukup dalam, maknanya yang dihadirkan cukup mungkin akan membekas kita kalau kita nonton. Cuman kalau saya pribadi, tidak ada yang salah dengan klip ini, semua karya tidak ada yang salah. Cuman kalau saya pribadi, kayaknya penegasan ketika seorang aktor hadir di situ membawa frame foto, mungkin itu anaknya yang juga menjadi salah satu korban eksploitasi anak. Kayaknya di situ yang masih terlihat belum terlalu besar porsinya. Porsinya masih Hosayati menjadi bintang utama. Tapi so far keren banget teman-teman Trilogi mengemasnya. Teman-teman Hosayati tidak perlu diragukan lagi sih kualitas bermusiknya. Saya nggak bisa komentarin musiknya karena saya adalah musisi yang paling musisi di Kota Pangkal Pinang. Saya adalah orang yang paling paham musik, makanya saya nggak enak kalau ngomentarin musik orang lain. Tapi yang jelas ini karya keren banget. Satu set mereka mengeksplor dari pengambilan shootnya, pengambilan angle-nya, chaos di sana. Overall karyanya tuh keren banget. The best. Jadi menurut kalian gimana karya Hosayati yang berjudul Panmau ini? Kalian boleh beropini, boleh memberi tanggapan, atau saya kurang jeli dengan karya ini? Silahkan komen di bawah. Gua Dionika Pratama, sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.